edukasi tentang bahaya narkotika, dan upaya rehabilitasi. Pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika. Narkotika golongan 1 ada opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metafetamina, dan tanaman ganja. Narkotika golongan 2 ada egonina, morfin, metobromida, dan morfina. Narkotika golongan 3 ada etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram. Bahaya narkotika. Dampak secara langsung, dampak kejiwaan menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat, tindak kejahatan. Dampak dari yang dirasakan tubuh, gangguan jantung, otak, tulang pembuluh darah, kulit, paru-paru, sistem saraf, dan lain-lain. Dampak tidak langsung, keluar banyak uang untuk perawatan dan penyembuhan, dikucilkan masyarakat, keluarga menanggung malu, hilangnya kesempatan studi, tidak dipercaya, dipenjara, berlawanan dengan ajaran agama. Tingginya penawaran bandar narkotika berbanding lurus dengan permintaan masyarakat pengguna. Dan upaya rehabilitasi adalah salah satu cara untuk memutus rantai permintaan pecandu narkotika. Dasar hukum tim asesmen terpadu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 54, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehab medis. Pasal 55, wajib lapor bagi pecandu narkotika dan orang tua pecandu narkotika jika belum cukup umur. Pasal 127, dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Tim asesmen terpadu. Tugas yang pertama adalah asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi secara terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap atau juga tertangkap tangan. Kemudian juga yang kedua adalah analisis terhadap seseorang yang ditangkap atau tertangkap dengan tangan dalam kaitan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, juga menentukan kriteria tingkat keparahan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi, dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara. Ketiga, dalam rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 103, hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat 1. Memutuskan untuk rehabilitasi jika terbukti melakukan tindak pidana narkotika. 2. Menetapkan untuk rehabilitasi jika tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Peraturan bersama Nomor 1/3/2014/PNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan ke dalam lembaga rehabilitasi. Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang cara penanganan tersangka dan atau terdakwa narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Tujuan peraturan bersama 1. Untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal. 2. Untuk menurunkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. 3. Untuk menjadikan pedoman teknis penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. 4. Terlaksananya proses rehabilitasi dalam setiap proses peradilan hingga pemidanaan secara sinergis dan terpadu. Susunan tim asesmen terpadu. Ada 2 tim, yaitu tim medis dan tim hukum. Tim medis terdiri dari 1 dokter, 1 psikolog, memiliki sertifikat asesor dari Kemenkes. Yang dari tim hukum terdiri dari 1 penyidik Polri, 1 penyidik BNN, 1 jaksa, 1 Bapas, dan Kemenkumham. Tugas tim medis. Yang pertama, wawancara tentang riwayat seperti kesehatan, penggunaan narkotika, pengobatan perawatan psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial tersangka.
Yang kedua, observasi perilaku dan memeriksa fisik serta psikis tersangka. Yang ketiga, menentukan tingkat ketergantungan penggunaan narkotika. Yang keempat, merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi sesuai dengan tersangka. Tugas tim hukum. Yang pertama, mencocokkan identitas tersangka dengan data jaringan narkotika di database BNN dan Polri. 2. Analisis keterlibatan tindak kriminal. Yang ketiga, telaah pasal yang sudah diterapkan kepada tersangka sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA 4 Tahun 2010. Yang keempat, analisis peran tersangka, seperti tersangka ini korban penyalahgunaan atau pecandu merangkap pengedar atau pengedar. Berikut standar operasional prosedur asesmen hukum terpadu oleh tim asesmen terpadu, biasa disebut dengan TAT. Berikut langkah-langkah pelaksanaan TAT. Yang pertama, penyidik Polri atau BNN mengajukan surat permohonan TAT ke Sekretariat TAT. Yang kedua, surat permohonan disposisi dan Sekretariat TAT menentukan jadwal pelaksanaan TAT. Yang ketiga, penyidik Polri atau BNN membawa tersangka ke Sekretariat TAT untuk melaksanakan asesmen hukum terpadu. Yang keempat, hasil asesmen dikes-konferensikan untuk menentukan status dan peran tersangka. Yang kelima, penerbitan surat hasil asesmen hukum terpadu. Yang keenam, surat hasil asesmen hukum terpadu diserahkan kepada penyidik untuk kemudian digunakan dalam persidangan. Syarat-syarat permohonan. Ada syarat surat permohonan dari penyidik, JPU atau hakim untuk dilakukan asesmen terpadu untuk ditunjukkan kepada Kepala Satker. Selanjutnya, syarat kedua, fotokopi laporan penangkapan dan perpanjangan penangkapan. Yang ketiga, ada fotokopi surat penahanan jika sudah ditahan. Yang keempat, surat keterangan dari tempat rehab atau jika pernah atau dalam proses rehab. Yang kelima, SKHPN dari lab BNN atau Polri atau RSUD setempat. Yang keenam, berita acara pemeriksaan atau biasa disebut dengan BAP. Yang ketujuh, pas foto warna ukuran 4x6 2 lembar. Yang kedelapan, fotokopi lembar AK23 atau sidik jari. Yang kesembilan, fotokopi lembar P18 atau P19 dari jaksa, jika jaksa yang memberikan petunjuk asesmen. Yang ke-10, surat permohonan dari klien atau wali atau kuasa hukum yang ditunjuk kepada penyidik atau JPU atau hakim untuk dilaksanakan asesmen hukum. Syarat-syarat permohonan. Fotokopi surat izin beracara jika merupakan kuasa hukum pengacara tersangka dan surat kuasa dari keluarga tersangka. Fotokopi KTP SIM atau akte kelahiran atau ijazah atau identitas lain dari tersangka dan pemohon atau kuasa hukum. Fotokopi KK pemohon dan tersangka. Fotokopi kartu BPJS, KIS, Askes, atau kartu kesehatan yang lain jika ada. Surat nikah atau jika pemohon adalah suami atau istri tersangka. Penyidik atau JPU wajib menandatangani surat pernyataan bahwa pelaksanaan asesmen terpadu dan rehabilitasi tidak dipungut biaya, siap melampirkan hasil asesmen dalam BAP, dan siap menjamin keamanan tersangka selama pelaksanaan asesmen dan selama ditempatkan di tempat rehab. Kewenangan TAT atas permintaan penyidik atau melakukan analisis tersangka sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau pengedar narkotika, menentukan tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi dan situasi atau kondisi saat tertangkap. Hasil tim asesmen terpadu. Yang pertama, penempatan langsung di tempat rehabilitasi jika tanpa barang bukti. 2. Putusan vonis penjara. Yang ketiga, putusan vonis rehabilitasi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.